officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Sebelum gue mulai, gue mau minta maaf karena audionya tidak setajam biasanya karena gue nggak pakai clip-on. Kenapa gue nggak pakai clip-on? Dua alasan. Pertama karena gue lagi nyoba alat baru dan alat barunya nggak bisa dicolok clip-on. Cuman moga-moga karena ruangannya sepi, jadi nggak terlalu ngeganggu lah gitu ya. Maksudnya nggak setajam biasanya tapi masih cukup jelas. Dan yang kedua karena episode ini tuh banyak banget kegiatan. Dan gue khawatir lupa kegiatannya apa. Jadi gue pakai handphone satu lagi untuk baca apa aja kegiatan gue di minggu ini. Karena ini adalah minggu yang gue habiskan di Jakarta. Kalau lo ingat di episode sebelumnya gue ngomongin soal gue ngebagi minggu tuh dalam 3 kota. New York, Tokyo, dan Jakarta. Sekarang minggu ini full Jakarta dan penuh dengan kegiatan. Menyenangkan, tapi tetap penuh. Di hari Senin, itu gue memulai hari dengan ngonten Skakmat bersama Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo. Sarah adalah caleg yang gue pilih 2 kali. 2019 gue pilih dia, 2024 gue pilih dia. 2019 dia gak kepilih, 2024 dia kepilih. Nah, karena dia adalah caleg yang gue coblos waktu itu, caleg DPR RI ya. Skakmat versi dia itu ngomongin banyak soal dinamika hubungan antara kita dengan orang yang kita tunjuk untuk mewakili kita di DPR RI. Harusnya kayak gimana sih? Kita bisa nuntut apa sih? Apa yang kita bisa harapkan dari dia? Sekalian ngobrolin untuk edukasi umum. DPR tuh kerjanya apa dan seterusnya. Menyenangkan sekali. I love Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo. Which is interesting karena orang berpikir gue anti dinasti politik. Karena Sarah ini kan ponakannya Prabowo. Cuman gue udah jelasin soal praktek politik dinasti dan dinasti politik yang kadang terbangun sama praktek politik dinasti, kadang juga enggak. Kalau lu bingung sama penjelasan gue, silakan buka YouTube gue yang judulnya Total dalam kurung dinasti politik. Kalau nggak salah itu judulnya, atau dinasti total politik. Total dinasti politik. Abis itu gue ketemu dengan Haris Azhar untuk konten Skakmat juga. Kita ngobrol panjang lebar ngomongin soal human rights, ngomongin soal Asian value. Abis itu gue mampir ke Findes. Nah, ini adalah sesuatu yang dinanti banyak orang. Dan ini adalah kelanjutan dari ketika gue hadir di Main Hakim Sendiri. Waktu Main Hakim Sendiri naik episodenya, orang-orang bilang plot twist terbesarnya adalah Panji dan Desta satu frame. Dan untuk waktu yang sangat lama, orang curiga tuh Desta atau Vincent tuh sebel sama gue. Dan di Findes, di acara Findes maksudnya, kami kembali ketemu, kami kembali ngobrol, kami kembali ketawa-ketawa, dan ada pembahasan apakah benar Vincent dan Desta sebel sama gue dan membuat gue nggak diundang di acara mereka cukup lama. Benar atau tidaknya nanti ditonton sendiri aja. Tapi menyenangkan sekali. Dan Desta nanya sesuatu. Desta nanya, lu pernah bilang gue adalah manusia terlucu di Indonesia? Terus gue bilang iya. Dia tuh gak tahu ya, gue selalu ngerasa tapi dia gak mau nyebut dirinya sebagai pelawak. Tapi gue ngerasa dia tuh lucu banget. Ada pas kapan ya, dia lagi undang siapa ya, Prilly Latukonsina kalau gak salah, ke Findes. Terus Prilly lagi ngomongin soal dia mah mau diajak foto kapan aja. Terus lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba Desta selfie, iya loh dia bener mau foto. Lucu orangnya. Habis dari situ gue ketemu satu lagi teman lama, abang-abangan gue, Melanie Ricardo. Melanie sekarang punya studio dan gue mampir ke studionya dia untuk ngobrol banyak untuk YouTube-nya dia, dan itu menyenangkan sekali. Terus abis itu
akhirnya selesai. Hari Selasanya gue memulai hari dengan promo ke OTW. OTW ini adalah kontennya Ate dan Rais. Ate Rais. Dan lucu banget ya. Maksud gue ya bisa jadi bercandaan yang terjadi di Ate Rais itu nggak bisa gue temukan di tempat yang lain. Ya karena dua-duanya komika dan dua-duanya senang bercandain rezim, tapi bukan rezim. Ate sih mungkin rezim. Tapi maksud gue menyenangkan lah bikin konten dengan mereka. Terus gue ke markas untuk ngerjain konten bersama dengan Fedi Nuril untuk Skakmat. Obrolan banyak terjadi soal apa sih yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia resah dengan politik. Apakah betul aktor itu cuma boleh acting, nggak boleh ngomongin politik. Terus abis itu gue meluncur ke Bang Refli Harun. Kalau Anda mengenal beliau sering muncul di banyak acara-acara TV bertema politik untuk berdebat. Dan gue diajak untuk mampir ke sana, gue hadir di sana, ngobrol-ngobrol banyak. Dan yang paling menarik, gue kayaknya nggak pernah deh ke konten YouTube orang, di mana yang punya konten YouTube dimarahin sama penontonnya. Penontonnya marah-marah karena katanya Refli Harunnya ngomongnya lebih banyak. Gue sih nggak ngerasa gitu ya. Gue ngerasa biasa aja. Bahkan gue ngerasa format sama Bang RH ini conversational. Jadi bukan wawancara. Jadi bukan gue nanya lu jawab, gue nanya lu jawab. Nggak kayak gitu. Gue nanya lu jawab, gue tebelin. Lu nanya, gue jawab, gue nanya, gitulah, conversational gitu. Cuman nggak tahu ya. Abis itu gue geser ke YouTube-nya Kasih Solusi, ketemu sama Derry lagi. Ini adalah kali kedua gue mampir ke situ. Terus kami ngobrol. Tahu nggak yang paling menarik? Gue ketemu sama orang yang gue bahas di Sinar Hidup Indonesia Maya. Lu inget gak ada momen dari seorang content creator yang merasa KV-nya dicuri, key visualnya dicuri, yang belakangnya ada api-api gitu, dicuri sama bocah SMP. Terus dia ngomel, dia kayak nyindir bocah SMP tersebut. Terus kan gue bahas di sini di Indonesia Maya, terus gue ngomelin, orangnya ternyata di situ, ternyata dia kerja di Kasih Solusi guys. Orang itu kerja di solusi. Gue marahin lagi, goblok lu, ngapain sih lu marah-marah ke SMP, goblok lu, goblokin. Tapi obrolan sama Kasih Solusi juga cukup menyenangkan dan ternyata cukup viral gara-gara gue bilang give me Jokowi, give me Prabowo. Tahu ya gue gampang banget kepancing sama kayak gitu-gitu. Udah, nah hari Rabunya itu harusnya gue general check up. Nah, tapi nggak jadi dan gue mau kasih tahu kendalanya. Dan moga-moga ini nggak jadi masalah ya, gue cuma cerita aja. Gue tuh biasa general check up itu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selalu di situ karena gue lama tinggal di Kelapa Gading kan. Gue beberapa kali general check up tuh selalu di situ. Dan gue selalu ngambil paket lengkap. Karena selalu menyenangkan, seamless, pelayanannya oke, dokternya oke, penjelasannya oke. Enak lah. Very professional. Tapi gue udah lama nggak general check up di situ. Gue baru tahu sekarang bahwa semua prosesnya itu dilakukan lewat app. Waktu itu gue pernah mencoba bikin appointment lewat telepon ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ternyata udah digeser ke aplikasi. Mereka punya aplikasi namanya Mika kalau nggak salah. Daftar poliklinik juga di situ. Nah terus gue mau daftar general check up. Terus ada pilihannya tuh di appnya tuh general check up. Terus gue lihat pilihannya nggak ada Mitra Keluarga Kelapa Gading, ada Mitra Keluarga Bekasi, sampai seluruh Indonesia lah Mitra Keluarga seluruh Indonesia ada di situ, ada paketnya, ada apa aja dan Mitra Keluarganya. Tapi Kelapa Gading nggak ada. Gue kan pengennya di Kelapa Gading ya. Kayaknya karena gue mepet H-1, tapi nggak tahu deh benar atau enggak. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue jadikan hari Rabu itu sebagai off day, a very needed off day, karena gue inget di trip sebelumnya, waktu gue ke Jakarta, itu gue penuh banget dengan kegiatan. Sampai-sampai hari terakhir gue berkegiatan, di mana gue mesti bantuin Jupri, terus gitu bantuin Jupri, Rio Dumatubun, sama Rere Rasofian untuk promo di YouTube gue. Itu tuh gue ngerasa kayak dada gue tuh bukan sakit ya,
tapi kayak dadanya mau dipeluk dari belakang gitu. Ada perasaan kayak gitu. Terus gue kayak kenapa ya, kayak gue mesti gitu. Nggak tahu tuh apa tuh. Gue mesti hati-hati kan, gue udah bapak-bapak ya, udah 45 tahun. Tapi gue jadiin off day. Tapi gue lupa gue ngapain. Kayaknya sih gue bikin podcast ya. Kayak gue tidur bikin podcast. Gue lupa bahkan apakah gue sarapan keluar rumah atau enggak. Tapi it was a very much needed off day. Bukan cuma untuk istirahat, tapi juga untuk berpikir, untuk berstrategi, untuk berencana, dan untuk mengerjakan tugas-tugas gue seperti ngerjain podcast. Karena bikin podcast, bikin konten di Indonesia tuh, kalau gue lagi di Indonesia tuh susah banget. Nemu waktu itu susah banget. Karena gue lari-larian mulu kan, pindah di satu tempat ke tempat lain. Itu hari Rabu. Terus hari Kemisnya itu gue di markas ngonten sama Oza Rangkuti karena dia ada show judulnya Jaksel Apocalypse. Abis itu apa lagi? Promo untuk Pride of Bekasi Festival. Terus abis itu gue geser ke kantornya Meli untuk promo di podcast awal minggunya Adri, promo Mensrea. Ngobrol-ngobrol menyenangkan, terus lucu. Jadi terakhir gue trip ke Jakarta kan Adri ke YouTube gue, yang soal John Lennon sama Paul McCartney. Terus gue trip ke Jakarta yang selanjutnya, gue mampir ke podcast awal minggu. Di episode minggu depan lo akan tonton, kami berdua duduk bareng lagi, tapi untuk kontennya Maple Media. Jadi gue 3 kali ketemu sama Adri. Tapi obrolannya selalu menyenangkan. Abis itu harusnya gue ada janjian sama Bang Akbar Faisal. Gue harusnya mampir ke YouTube beliau, tapi beliau minta di reschedule karena beliau dari luar kota atau apa gitu, gue lupa. Pesawatnya berubah gitu. Akhirnya nggak jadi, nggak ketemu waktunya. Terus gue akhirnya sama Adri sama Devita makan durian, ngobrol-ngobrol, makan durian segala macam. Habis dari situ, terus gue geser ke Villa Agak Lain untuk mampir ke Plus 26 bertemu dengan Parobis bersama dengan Gilang Baskara. Itu juga episodenya menyenangkan, udah naik episodenya, lo bisa tonton. Habis itu gue balik lagi ke markas karena gue promo untuk maksudnya gue ngonten untuk Sukraj yang mau promo di YouTube gue. Sukraj Putra, dia punya special. Terus Fahri Muharam juga promo di YouTube gue. Terus ada promo Komikaze juga bersama dengan Bonar dan Ristek. Habis itu ada promo ini, Anak-anak Ketawa Comedy Club. Jadi ketawa bangkit lagi guys, bangkit lagi. Bekerja sama dengan satu orang komika yang juga peduli dengan kesenian stand up comedy dan juga wirausaha. Nanti tunggu aja informasinya pas videonya rilis. Tapi sebuah kelegaan luar biasa Ketawa Comedy Club bangkit lagi. Ketawa Comedy Club adalah comedy club pertama kan. Kalau Canda Comedy Cafe, nggak tahu ya, gue mungkin secara praktek bisa disebut comedy club, tapi dia nggak nge-brand sebagai comedy club sih. Dia nyebutnya cafe, Canda Comedy Cafe, punyanya Rahman Papana. Kalau Ketawa tuh beneran comedy club gitu. Jadi bukan orang ke situ nggak makan, emang kursi suruh nonton stand up gitu. Itu tuh comedy club pertama, tutup gara-gara pandemi. Sekarang bangkit lagi, happy. Udah selesai. Terus itu hari Kamis. Hari Jumatnya hari Kamis paginya gue main basket, latihan basket tepatnya, drilling sama followers gue. Dan hari Jumatnya gue juga pagi basket. Kalau yang hari Kamis nggak ada video, adanya foto-foto. Yang hari Jumat ada videonya, tapi videonya potret ya. Gue nggak tahu Adit mau akalin seperti apa, karena kan itu urusan dia. Terus abis itu gue ke Putri Tanjung, NSS, ngobrol sore semaunya. Ya sih, ngobrol semaunya selalu. Gue lupa. Ke Putri Tanjung, dan gue memecahkan rekor sebagai orang paling sering muncul di NSS. Di urutan kedua adalah Reza Rahadian, di urutan ketiga adalah Nikola Saputra. Apa persamaan kami bertiga? Sama-sama aktor handal, sama-sama tampan.
Gokil. I'm in that group yo. Panji, Reza, Niksap. Gila emang gue nih. Ngobrol juga menyenangkan sama Putri Tanjung. Abis itu gue ke markas untuk ngerjain skakmat dengan Yono Bakri. Nah, Yono Bakri itu harusnya bukan Yono Bakri, harusnya Marcel. Cuman Marcel nggak pengen, nggak mau ya. Jawaban pastinya ampun abang. Jadi waktu gue dikasih solusi gue bilang abang jangan, tapi bukan itu. Kalimatnya adalah ampun abang. Bukan abangku jangan, tapi ampun abang. Marcel nggak pengen. Terus gue bingung nyari penggantinya siapa gitu, nggak nemu-nemu tuh sampai hari H. Akhirnya karena gue ketemu Yono gue tanyain mau nggak ngisi, dan gue kasih tahu sekarang ya, episode dengan Yono bagus banget. Episode dengan Yono tuh mungkin bisa jadi adalah episode yang paling bisa nyambung sama lu sebagai penonton, lu sebagai masyarakat, bagian dari rakyat Indonesia. Karena Yono yang gue hadirkan di depan gue itu gue anggap sebagai potret dari rakyat Indonesia. Opini dia terhadap politik Indonesia menurut gue bagus, dan rasanya prediksi gue ya mewakili banyak orang. Lu mesti tonton, itu bagus tuh. Abis itu gue ngonten dengan Pak Mahfud MD untuk skakmat. Itu juga bagus obrolannya, sangat-sangat berkualitas. Setelah dari situ gue geser ke kantor podcast Mas Asia, karena gue hadir di podcast seminggu. Aku spesialis jakun. Kayaknya normal deh. Tapi kelihatan banget mas. Dibandingin yang lain enggak jakun enggak. Dibandingkan kucing. Kucing jakun enggak kelihatan. Karena gua kurus kali ya. Karena gua kurus. Gokil. Jadi dalam 1 minggu gue hadir di 2 konten besar yang orang pikir gue nggak akan bisa nongol di situ. Karena udah lama banget diminta tapi nggak pernah nongol-nongol. Yaitu si Vindes dan podcast Minggu. Kalau podcast Minggu tuh, kalau lu bocah nanas ya, harusnya lu tahu bahwa untuk waktu yang cukup lama, podcast Minggu tuh sebenarnya agak enggan untuk punya bintang tamu. Karena setiap kali ada bintang tamu, pendengarnya nggak suka. Pendengarnya tuh sukanya dengerin Awe ngobrol sama Pican, paling sama Kepet, udah gitu doang. Tapi kalau misalnya ada bintang tamu tuh mereka nggak gitu nyaman. Karena mungkin Awe sama Picannya jadi berkurang ngobrolnya. Tapi akhirnya mereka bikin episode terpisah di luar, mereka Awe sama Pican ngobrol. Nah, hadirlah si video-video wawancara ini. Makanya gue mampir. Dan gue ketawa. Wah gila sih, gue kayaknya minggu ini, minggu tersebut gue paling kenceng ketawa di situ. Lucu banget. Ada satu momen kami ngebecandain judul sebuah film yang memang lagi rame diomongin orang. Lama banget gue ngetawain itu. Obrolannya udah lewat, gue masih ketawa ngomongin itu. Nanti lu tonton sendiri deh, atau lu dengerin sendiri, lucu banget. Itu hari Jumat. Terus hari Sabtu gue ngapain ya? Gue gak ingat sih. Hari Sabtu kayaknya gue off day. Mungkin gue ngerjain podcast juga. Gak ingat gue. Yang gue ingat hari Minggu. Hari Minggu gue pagi main basket bersama dengan followers gue di MI. Ini lucu banget. Jadi gue itu kan kalau bikin main bareng ya, itu selalu gue saring karena takut kepenuhan. Jadi gue selalu bilang, yang mau main basket bareng sama gue, upload foto atau videonya di Instagram lagi main basket, lalu reply di kolom komentar dengan posisi lu kalau main basket. Abis itu nanti gue cek. Tujuannya adalah biar gue bisa, oke, gue mau ngambil 4 yang biasa main guard, 4 yang biasa main center, 4 yang biasa main forward, gitulah. Biar komposisi lengkap, jangan point guard semua kecil-kecil dan jangan center semua gede-gede. Terus biar kepilih gitu, paling 15 orang gue pilih gitu. Jadi bisa ada 3 tim. Ini main, terus yang kalah ganti sama yang ini, gitulah. Jadi rotasinya enak. Paling banyak 20 gue kalau bikin main bareng. Kemarin spirit gue tuh, gue mau buka untuk umum gitu. Siapapun boleh datang, siapapun boleh nonton, siapapun boleh basket gitu. Terus gue langsung umumin. Ya saya lapangannya gak pernah gue umumin. Gue kasih tahu kepada yang terpilih. Jadi misalkan dia gue pilih, gue DM lokasinya di sini ya, datang gitu. Tolong bawa bola atau gimana gitu. Kalau kemarin langsung gue umumin, nih lapangannya di sini. Takutnya ngebludak dong. Yang datang malah dikit. Malah dikit yang datang. Mungkin padahal lapangannya bagus loh.
Aim High yang ada di Tangerang bisa jadi merupakan lapangan paling bagus di Jabodetabek. Termasuk kalau misalnya diadu dengan bucket list. Bisa jadi Aim High di atasnya. Banyak orang merasa Aim High di atasnya bucket list. Tapi bucket list kan ada museumnya ya, jadi lebih enak. Lapangannya bagus banget, tapi mungkin karena lapangan di Tangerang ya. Tapi pada saat yang bersamaan kayaknya followers gue banyak juga di daerah-daerah situ. Cuman gak tahu kenapa. Kemarin datang berapa ya? Total mungkin 14 orang, mungkin 13. Di saat gue pikir bakal ngebludak gitu. Ben Danio datang karena rumahnya gak jauh. Dan gak main basket, cuma pengen ketemu gue aja. Katanya kangen. Terus udah main basket yang menyenangkan, seru sekali. Abis itu gue mau ke rumah nyokap. Ben Danio nanya, Bang Panji mau kemana abis ini? Mau ke rumah nyokap. Di mana rumah nyokap? Ini nggak jauh dari sini di Bintaro. Gue anterin deh. Terus kata dia, kata gue, dianterin. Iya, gue anterin. Ah, nggak usah lah gitu. Udah nggak apa-apa, gue anterin. Ya oke lah. Kalau bisa membantu saya lebih hemat. Akhirnya dia nyetirin gue ke rumah nyokap. Saat ini disetiri oleh Opener Mensreya Jakarta. saya disetir oleh orang Cina. Opener Mensreya Jakarta. Orang Jawa disetir oleh orang Cina. Ben Danio Halo bang. nggak jelas tiba-tiba datang ke lapangan basket, main basket enggak. Pakai sendal seperti Cina Soto. Padahal yang gue maksud berpakaian rapi itu jangan pakai sendal. Lu ngeliat gak ada tulisannya dilarang pakai sendal di depan pintu? Iya. Iya. Tapi kan gue Cina bang. Jadi privilege. Iya, dia melawan aturan seperti siapa ya? Ada lah itu. Ada itu. Joko Anwar kayak. Ben mau nganterin gue ke rumah nyokap. Sekalian katanya mau melamar gue ke nyokap gue. Tante boleh nggak saya? Jadi opener Mensreya Jakarta. Tetep Mensreya Jakarta. Lu kan pernah jadi opener gue, Ben? Di mana? Ketawa. Diketawa bener ya? Iya kan? Iya. Ya udah. Selesai dong. Ya dijawab. Selesai dong tanggung jawab. Betul sih. Di New York lah. New York. Oke, New York. Next tur bahasa Inggrisnya. Iya. Enggak, tapi maksud gue lu ke New York dulu pakai duit lu sendiri. Habis itu, Coba. Siap. Gue pengennya ke Austin soalnya. Pesimis banget. Bukan pesimis, target gue tuh Austin, bukan New York. Ya gue juga main ke Austin. Ya udah deh kalau gitu, kalau gue ada show di Austin yang buka lu. Oke, siap. Tapi lu berangkat duit sendiri. Iya. Sampai rumah nyokap, gue mandi, terus gue ngajak nyokap jalan. Biasanya kalau gue di Jakarta kan gue selalu nyamperin nyokap. Nyokap kan udah 78 tahun. I might not get a lot more chance to be with my mom. Jadi setiap kali gue lagi di Jakarta, gue pasti untuk mampir. Nah, tapi biasanya kan gue mampir ke rumahnya. Kali ini gue ngajak nyokap keluar. Kebetulan adik gue lagi nggak di Indonesia, kakak gue juga lagi nggak bisa, kayaknya lagi ada urusan kerjaan atau apa, gue nggak tahu. Jadi nyokap gue ajak keluar. Gue ajak makan di sebuah restoran Jepang. Rekomendasinya gue dapat dari Raditya Dika. Gue tuh kalau urusan makan, gue sangat percaya rekomendasi dari 3 orang. Raditya Dika, Awe, J-Flow. Aneh gak? Terdengar aneh gak? Tapi 3 orang ini rekomendasi makannya nggak pernah salah. Raditya Dika, Awe, J-Flow. Selalu gue tanya sama mereka kalau mau makan sushi di mana, kalau mau tempat enak makan barbecue di mana. Pokoknya kalau misalkan pengen yang fancy sama pasangan di mana gitu. Restoran yang menyenangkan untuk sama keluarga di mana, gue nanya sama mereka bertiga. Dan kemarin tuh gue dapat rekomendasi dari Radit. Gue nggak pengen ngumumin nama tempatnya, tapi kalau lu simak dari footage-nya harusnya kelihatan. Yang pasti gue nggak pernah makan di tempat makan dengan experience seperti ini. Sangat terasa premium dan private, karena ketika kami makan emang cuman kami yang ada di situ. Jadi lu tuh nggak bisa walk in, hanya bisa booking, hanya bisa reservasi. Terus gue bersyukur bisa dapat tempat untuk reserve di situ. Dan restorannya benar-benar kecil, gedean kamar ini daripada restoran tersebut. Cuman 6 kursi, satu rombongan maksimal ber-6. Jadi lu nggak bisa, kalau misalnya lu bawa keluarga nggak bisa lebih dari 6 kursi. Dan makanannya, wow, mungkin salah satu Japanese fine dining paling enak yang gue pernah makan.
And that says a lot because I live in New York. Jadi gue sih rencananya ketika Agustus kesini sama anak-anak pengen ngajak sekeluarga ke sana, Mila sama anak-anak, karena mereka pasti akan apresiasi. Tapi gue ingetin aja ya, karena lu pasti akan nemuin namanya apa, mahal sekali, tapi enak sekali. Lu bukan cuma bayar untuk makannya, tapi lu juga bayar untuk experience-nya. Dan waktu gue masuk, ini chef-chefnya bapak-bapak tua semua gitu. Seumur gue paling muda, misalnya ada yang lebih tua. Jadi kayak, oh ini mau udah pengalaman tinggi nih untuk masak gitu. Sudah deh, kami makan, terus nyokap gue ngobrol. Ada satu momen lucu banget. Nyokap gue bilang, saya pernah tuh makan restoran Japanese tuh di daerah Sudirman. Restorannya enak banget. Di deskripsi nama nyokap gue. Tapi udah lama itu. Zaman saya belum nikah gitu. Terus gue kaget kan. Gue bilang, tahun berapa itu? Terus kata si bapak, iya tahun berapa bu? Tahun 80-an ya? 90-an? Oh enggak, tahun 70-an. Terus kata kami, tahun 70-an. Kami belum hidup tahun 70-an. Tua banget nyokap gue. Gue pokoknya, hah? Zaman belum nikah. Tahun berapa ibu makan di situ? Tahun 70-an. Wah, buset, tahun 70-an. Lucu banget dah. Saya kerjanya di Hong Kong Bank dulu. Baru di bank, teman-teman bawa rokok luar, rokok Salem. Salem tuh ya tuh, saya masih tahu Salem tuh. Tapi ibu dulu rokoknya Garpit ya? Garpit. Tadi ngakunya gitu ya. Jarum super Garpit gokil. Pansan anaknya keras-keras. Habis dari situ udah kelar. Nggak ada kegiatan lain lagi, santai aja. Dan itulah yang terjadi dalam minggu ini. Nah, gue tuh merasa bahwa trip kali ini tuh kendati pun penuh, tidak terlalu melelahkan karena ada sejumlah hari istirahat yang disetting sama Devita, nggak ada kerjaan. Dia sebisa mungkin udah berapa kali ini nggak terlalu ngisi di weekend, tapi kalau terpaksa diisi juga. Off day gue juga dibiarin kosong. Dan menurut gue itu penting. Menurut gue ya, idle time is important. Sebuah waktu di mana lu bener-bener tidak melakukan apa-apa. Di zaman gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, ada Profesor Primadi Tabrani. Apa istilahnya dia ya? Gue lupa deh, tapi kurang lebihnya tuh orang seperti gue dan orang yang berada di profesi kreatif gitu ya, itu tuh butuh waktu untuk pengeraman, untuk ideation, untuk bengong lebih tepatnya. Gue rasa pasti banyak orang pernah ngeliat gue entah di restoran, entah di kafe, tapi bengong. Pasti. Bengong aja. Tapi itu bukan bengong. Itu sebenarnya ada sesuatu yang lagi terjadi gitu. Biasanya ketika lagi gue ngeliat ke bawah atau ngeliat ke lantai itu, gue lagi mikirin joke atau apa gitu. Yang kalau gue terlalu sibuk, gue gak punya waktu untuk itu. Padahal ideation itu kan dibutuhkan. Bukan cuma dalam nulis joke, bukan cuma dalam menciptakan karya, tapi ideation dalam konteks waktu gue tuh mau gue pakai untuk apa ya? Gue tuh mau merencanakan apa dalam seminggu ke depan, dalam sebulan ke depan, dalam tahun ini. Apa yang harusnya gue kerjain tapi kemudian gue lupa karena tersibuki sama ini dan itu. Apa yang miss, apa yang kelewat kemarin. Itu tuh penting. Itu tuh bisa berpengaruh besar dalam karir dan kehidupan kita bahkan. Yang bisa saja tidak bisa kita dapatkan kalau kita terlalu sibuk berlari-larian. Itu yang terasa sama gue soalnya. Karena mondar-mandir susah banget untuk mencipta. Bener-bener gue tuh bawa badan, datang ngobrol. Bawa badan lagi, datang ngobrol terus ngomong gitu. Di jalan di tengah-tengah tuh dipakai untuk istirahat, nggak dipakai untuk ideation. Butuh waktu gitu. Istirahatnya kelar, masih ada sisa idle time untuk bengong, untuk mikir, untuk membayangkan, untuk
berhayal apa yang bisa gue lakuin nih. Dan mungkin itu penting juga untuk lu. Mungkin lu selama ini kehilangan itu. Mungkin lu nggak ngeh bahwa idle time itu penting, waktu kosong itu penting. Dan untuk si diri kita bisa memanfaatkan idle time tersebut untuk creative thinking, dia butuh waktu untuk kosong dulu gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak lelahnya lewat dulu. Lelahnya lewat, udah kopi atau apa gitu, terus baru kemudian apa yang kemarin gue kelewat ya, apa yang mau gue lakuin ya, gimana cara ngerjain ini ya, gimana cara ngerjain itu ya, dan itu penting. Dan sebuah informasi yang hanya saya berikan untuk Anda penonton dari Wiki Vlog, idle time itulah yang membantu gue akhirnya bisa menyelesaikan lirik untuk sebuah single yang akan gue rekam di bulan Agustus. Karena sekarang gak sempat waktunya. Dan juga ngerjainnya di Bali soalnya, gak bisa di sini. Produser gue di Bali domisilinya sekarang. Jadi udah lama banget gue nge-tease bahwa gue akan balik lagi nge-rap. Akhirnya ini akan terjadi. Agustus gue akan rekam, prediksi gue November mungkin rilis. Gue pengennya sih gak terlalu lama ya, tapi November rilis. Sebuah lagu rap yang kalau lu simak liriknya baik-baik, bisa jadi lagu rapnya itu viral tersendiri gitu. Jadi sebuah lagu yang viral tersendiri gitu. Silakan ditunggu aja. Masih Agustus rekamannya, masih mixing, masih mastering, single doang aja. Tapi yang pasti bertema politik dan ada banyak nama politisi yang gue sebut di situ. Untuk sekarang udah dulu, terima kasih banyak udah menyaksikan. Maaf sekali lagi audionya tidak sebaik biasanya, gue lagi ngetes alat. Dan kita ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.